Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, serta para pendengar dan penonton setia virtual yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih dengan yang namanya nikmat hidup dan iman. Itu semualah yang patut kita syukuri pemberian Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Kata Allah, jikalau engkau mensyukuri nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat tersebut. Dan jikalau engkau kufur terhadap nikmat yang kuberikan kepadamu, maka azabku sangatlah pedih. Kedua kalinya, salam beriringan salawat yang tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ketahuilah bahwa sesungguhnya umatku di antara kalian yang paling kikir bukanlah dia yang tidak mau menyedekahkan hartanya di jalanku. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya umatku di antara kalian yang paling kikir, yang tidak mau mengucapkan, menjawab salawat ketika mendengarkan namaku disebut. Jadi ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut, maka hendaklah kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti umat manusia, khususnya umat Islam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, saya Nur Afifah S dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Ramadan datang membangun tiang yang tangguh. Kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang sangat suci, bulan yang di dalamnya diwajibkan berpuasa bagi umat Islam. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ramadan bukan sekedar bulan yang di dalamnya dilaksanakan berbagai amalan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai landasan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri, untuk menimbulkan sikap solidaritas dan kepekaan sosial di dalam diri seseorang. Sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi tentang kewajiban bagi umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa dalam artian yang berarti menahan, bukan berarti harus statis. Maka puasa Ramadan mampu menjadi driving force atau perubahan sosial untuk menimbulkan sikap kepekaan sosial terhadap sesama manusia. Kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Ada sangat banyak perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang, hadirin sekalian. Salah satu contohnya di kalangan tempat tinggal kita. Ada tetangga kita
yang bahkan jarak rumah kita dari rumahnya hanya 1 langkah. Apa yang terjadi? Kita tidak mengenalnya, kita tidak pernah ketemu. Maka apalah yang menyebabkan semua itu? Mungkin karena kesibukan kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing. Mungkin kesibukan kita dengan dunia-dunia kita masing-masing. Sehingga orang-orang terdekat dari rumah kita pun tak kenal. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, di dalamnya terdapat buka puasa bersama di masjid. Di dalamnya terdapat sholat tarawih bersama di masjid. Maka dengan inilah yang mampu mempertemukan kita kembali dengan orang-orang terdekat kita. Yang mampu mempererat kembali tali silaturahmi kita dengan orang-orang itu. Selagi niat kita baik, selagi tujuan kita baik, maka insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah. Kaum muslimin wal muslimat, rahimana wa rahimakumullah. Semoga dengan Ramadan kali ini dapat memberi perubahan yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah diri suatu kaum, tidak akan berubah diri seseorang kecuali dirinya sendiri yang ingin merubahnya. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya, semoga puasa Ramadan yang kita lakukan pada bulan ini dapat mengubah diri kita, dapat menimbulkan sikap solidaritas dan kepekaan sosial yang tangguh dalam diri kita. Karena konsekuensi dari Ramadan yang tak berguna hanyalah ajang kelaparan dan hanyalah ajang dahaga yang kita peroleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi yang diperolehnya hanya lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Huzaimah. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.